Salam, salam sejahtera Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Puji Tuhan, dalam kekuatan dan anugerah Tuhan kita boleh melangkah mengalami kemenangan di sepanjang hari ini karena karya Tuhan. Saudaraku, bersama dengan saya Pendeta Royman Marbaum akan berbagi berkat firman Tuhan kepada kita hari ini. Saya beri judul berkat dari kesepakatan. Berkat dari kesepakatan. Saudaraku, firman Tuhan ini saya ambil dari kitab Matius 18 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Mari kita perhatikan bersama. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita soroti ayatnya yang ke-19, dikatakan di sini, jika dua orang daripadamu sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Permintaan mereka itu akan dikabulkan jika dua orang sepakat. Jumlah persekutuan paling kecil itu dua orang, dan orang yang paling sering bersekutu itu dalam jumlah dua orang adalah suami istri. Kita ambil, saudaraku, salah satu contoh suami istri, karena dalam setiap harapan, cita-cita, tentulah mereka berdampingan untuk mereka sama-sama meminta kepada Tuhan. Saudaraku terkasih, kalau dua orang sepakat, ya, berkatnya luar biasa. Apa yang kita minta dikabulkan oleh Bapa. Berarti kesepakatan ini bukan hal yang mudah dicapai, ya, karena berkatnya besar. Kesepakatan terbangun dari sikap keseharian kita, ya, bagaimana kasih kita, perhatian kita, ya, penerimaan kita terhadap orang lain terbangun dari sana. Sehingga ketika kita masuk dalam persekutuan ibadah, baik dalam doa permohonan, kita sudah ditandai dengan ketulusan, keikhlasan untuk saling menerima. Ada kasih yang nyata antara satu dengan yang lain, termasuk dalam hubungan suami istri. Sekali lagi, kesepakatan tidak hanya ketika kita boleh sama-sama duduk berlutut dan kita boleh sama-sama berkata amin, ya. Tidak hanya sebatas di sana, tapi dibangun dari kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kasih, perhatian, penerimaan kita terhadap orang lain, termasuk terhadap suami dan istri kita. Nah, saudaraku, kalau kita mampu melakukannya, dikatakan di sini, apapun yang kita minta pasti dikabulkan oleh Bapa. Nah, kalau kita lanjutkan ke ayatnya yang ke-21, bagaimana Petrus, seorang yang sangat agresif, ia bertanya kepada Tuhan Yesus di sana, ya, karena ia menilai berkat dari kesepakatan itu, berkat dari perkumpulan dua tiga orang itu luar biasa. Sehingga ia berkata di ayat yang ke-21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Saudaraku, ya, ini satu rangkaian cerita yang berkelanjutan, sebab dikatakan di sana kemudian datanglah Petrus. Ya, kita tahu Petrus adalah seorang yang sangat cepat tanggap, dan dia bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali? Ya, karena untuk sepakat itu bukan hal yang mudah. Sehingga Petrus berkata, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ya, Petrus luar biasa. Ya, dalam hatinya ia mampu, ya, untuk bertindak mengampuni 7 kali. Ya, berbeda dengan kita punya prinsip, ya, 1 kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan, 2 kali kau sakiti hati ini masih juga kumaafkan, tapi jangan kau coba 3 kali, janganlah, oh jangan. Ya, kalau sempat 3 kali, kita sudah mengambil tindakan yang lain. Kita bisa perang dingin antara suami istri, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita bisa korban berkelahi dengan cara kekerasan, karena kita merasa sudah kita beri pengampunan sekali, kita beri kesempatan 2 kali, tapi jangan coba 3 kali. Petrus berkata, sampai 7 kali? Ya, sampai 7 kali? Tidak, ya. Yesus berkata di sini, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, ini sikap kita. Dimulai dari sikap kita mau menerima kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Nah, di sini terbangun kesepakatan, saudaraku yang terkasih. Ya, saya ambil contoh tadi suami istri. Ya, ada berapa hal yang tidak kita capai dalam 1 minggu ini, dalam 1 bulan ini, atau mungkin dalam 1 tahun ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Banyak hal yang kita minta, kita harapkan, kita cita-citakan terjadi dalam kehidupan kita, dalam nikah kita, dalam keluarga kita. Namun sering itu tidak tercapai karena kita tidak satu hati, tidak sepakat meminta kepada Tuhan. Nah, di sini Petrus tanggap. Ia tahu hal yang sering membuat kita tidak satu hati dan tidak sepakat itu adalah kasih kita yang kurang. Kita sering menghitung-hitung kesalahan sesama kita, saudara kita, istri atau suami kita, sehingga kesepakatan, kesatuan hati sering tidak terjadi dalam kehidupan keluarga atau nikah kita. Saudaraku terkasih, Petrus berkata di sini sampai 7 kali, tapi Tuhan berkata tidak, sampai 70. Tapi Yesus berkata di sini, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nilai yang tidak terbatas. Sebab ini yang sudah dinyatakan Tuhan kepada kita. Kita mustahil mampu menerima orang-orang yang bersalah, yang menyakiti kita, yang kita anggap tidak sesuai dengan keinginan kita, tanpa kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sehingga Yesus membuat perumpamaan di sini, saudaraku terkasih, dikatakan yang ke-23, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ya, ada seorang hamba yang berhutang kepada raja, hutangnya 10.000 talenta. Ini menggambarkan kehidupan kita yang diterima oleh Tuhan, saudaraku terkasih. Kita bagikan berhutang 10.000 talenta. Satu talenta itu jumlahnya 6.000 dinar. Kalau kita kalikan 10.000 kali 6.000 dinar, jumlahnya 60 juta dinar. Ya, 60 juta dinar. Kita mau buat perhitungan, saudaraku, bagaimana Tuhan mau menerima kita dan bagaimana kita menerima sesama kita, saudara kita, istri, suami kita, sehingga kita boleh sepakat. Ya, Tuhan bagaikan rela menghapuskan segala hutang-hutang kita untuk menerima kita. Hutang kita begitu banyak. Ya, kalau kita introspeksi diri di sepanjang hari ini, ketika kita bangun tidur, saudaraku, seberapa menit, seberapa jam kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Ya, terlalu banyak hal yang kita buat melukai hati Tuhan. Tapi Tuhan mau menerima kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan mau mengampuni dosa pelanggaran kita. Bagaikan ia menghapuskan hutang kita yang 10.000 talenta. Ya, 10.000 talenta, 60 juta dinar. Tapi ada di sini, ya, di ayat selanjutnya, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Ya, kita sudah diampuni, tapi ketika ada orang yang kurang, yang berdosa bagaikan berhutang kepada kita 100 dinar, kita tidak mampu menerimanya. Kita menuntutnya, kita mencekiknya, kesalahannya itu kita masukkan ke dalam hati kita, sehingga kita tidak bisa menikmati kesepakatan atau kesatuan hati. Saudaraku terkasih, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, ya, dalam keluarga, dalam nikah kita. Kalau kita lihat pengalaman kita berkeluarga, kadang-kadang bukan hal yang besar yang membuat kita tidak satu hati, ya, hal kecil misalnya, ya, ketika kekurangan istri kita tidak mampu terima, ya, bukan persoalan yang besar, ya, itu bisa karena, ya, sayur mungkin kurang garam, ya, masakan yang dimasak istri tidak, ya, sesuai dengan selera kita, ya, ada banyak hal yang membuat kita tidak sepakat dalam satu hari itu, sehingga apa yang kita minta kita tidak mendapatkan dari Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan sudah menerima kita, menghapuskan utang yang 10.000 talenta, ya, 60 juta dinar itu. Tapi ketika ada orang yang berhutang 100 dinar, kecil jumlahnya, ya, kecil, bukan besar, tapi kita tidak mampu menghapuskannya. Ini yang terjadi. Maka Petrus berkata tadi, sampai berapa kali? Tuhan berkata sampai 70 kali 7 kali. Ada nilai yang tidak terbatas untuk kita boleh saling menerima kekurangan, supaya di dalamnya kita menikmati kesepakatan, kesatuan hati. Dan Tuhan berkata tadi, jika 2 orang sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Saudaraku, Kristus sudah menyerahkan nyawa kepada kita.
bagaikan ya, ia menghapuskan 10.000 talenta hutang kita kepada Tuhan. Maka dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini sangat berpadanan. Saya akan bacakan bagi kita 1 Yohanes 3 yang ke-16. Saya bacakan di sini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya bagi kita, menghapuskan hutang kita di 10.000 talenta, saudaraku. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Untuk apa Kristus menyerahkan nyawanya? Untuk mengampuni dosa dan pelanggaran kita, untuk menyelamatkan kita. Maka kita pun wajib memberi nyawa, memberi pengampunan, mengasihi saudara-saudara kita. Apalagilah itu keluarga, orang tua mungkin, anak-anak kita mungkin, apalagi itu istri, bapak ibu, suami, ya. Kita harus mampu menerima mereka, mengampuni pelanggaran mereka, bagaikan Tuhan mengampuni dosa kita. Maka di sanalah tercipta kesepakatan. Apa yang kita minta dikabulkan oleh Tuhan. Saudaraku, biarlah kesatuan hati, kesepakatan ini menjadi milik kita karena kasih Kristus sudah tinggal dalam kehidupan kita. Maka apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan nikah, keluarga, masa depan kita akan terjadi karena di dalamnya kita sudah sepakat meminta kepada Tuhan. Salam sejahtera bagi kita. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Shalom.